Menurut Wirjo Miharjo dan Suarinoto tahun 2007, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan bukan hanya merupakan cuaca rata-rata. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintang, lereng, ketinggian, serta seberapa jauh jarak tempat tersebut dari perairan dan juga keadaan arus lautnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dijelaskan bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Iklim menjadi ancaman serius bagi bumi. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang merusak keseimbangan sistem iklim, seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen monoksida memperkuat efek rumah kaca. Panas matahari yang seharusnya dipantulkan keluar justru terperangkap akibat pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, dan aktivitas industri. Deforestasi untuk lahan pertanian dan pembangunan menghilangkan pohon-pohon yang mampu menyerap karbon, sementara urbanisasi yang pesat seringkali tidak ramah lingkungan. Infrastruktur besar dan transportasi yang tidak efisien menyumbang emisi karbon yang signifikan. Pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah plastik mengurangi kapasitas laut untuk menyerap karbon dioksida. Di sisi lain, penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dan emisi metana dalam peternakan intensif semakin memperburuk situasi. Kita masih bisa bertindak dengan kebijakan lingkungan yang baik, inovasi Perubahan teknologi, iklim dan bukan perilaku lagi ancaman masa berkelanjutan. depan, tapi Perubahan realita iklim yang kita dapat hadapi diatasi. sekarang. Dampaknya nyata, cuaca ekstrim, kerusakan lingkungan, hingga ancaman bagi generasi mendatang. Kita semua punya peran. Sebagai individu, kita bisa mengurangi jejak karbon dengan gaya hidup ramah lingkungan. Komunitas bisa bekerja sama untuk menciptakan solusi lokal. Dan pemerintah harus berkomitmen pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Perubahan dimulai dari langkah kecil. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi telah menjadi perhatian utama dalam isu perubahan iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah menyebabkan suhu rata-rata global meningkat sekitar 1 derajat Celcius sejak abad ke-19. Kenaikan suhu ini tidak hanya mengubah iklim, tetapi juga mempengaruhi semua aspek kehidupan di bumi. Dampak dari kenaikan suhu ini sangat terasa pada ekosistem darat dan laut. Di daratan, banyak spesies hewan dan tumbuhan terpaksa beradaptasi atau berpindah ke habitat yang lebih sesuai, yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Sementara itu, di laut, pemanasan air laut dan mencairnya es kutub mengancam kehidupan laut termasuk terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Perubahan pola cuaca juga menjadi dampak signifikan dari pemanasan global. Kita kini menyaksikan fenomena cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi seperti badai, banjir, dan kekeringan. Kenaikan suhu menjadi kelembapan di atmosfer yang berkontribusi pada curah hujan yang lebat di beberapa daerah, sedangkan daerah lain mengalami kekeringan berkepanjangan. Ketidakpastian musim membuat petani kesulitan dalam merencanakan waktu tanam dan panen yang berdampak langsung pada ketahanan pangan global. Pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub, dengan es laut di Arktik hilang hampir 13% setiap dekade. Dalam 30 tahun terakhir, es tertua dan tertebal menyusut hingga 95%. Jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, diperkirakan Arktik akan bebas es pada musim panas 2040. Pencairan ini mempengaruhi suhu global, karena es yang mencerminkan panas keluar angkasa hilang, menyebabkan lebih banyak panas terperangkap dan memperburuk gelombang panas serta cuaca ekstrim. Dampak pencairan es juga signifikan bagi komunitas pesisir, termasuk di Indonesia, di mana kenaikan permukaan laut mengancam infrastruktur dan lahan pertanian, serta mengakibatkan hilangnya tempat tinggal bagi 42 juta orang. Biodiversitas global dan kerusakan terumbu karang juga terancam akibat perubahan iklim. Banyak spesies terpaksa beradaptasi atau menghadapi kepunahan karena perubahan habitat yang cepat. Perlindungan terhadap ekosistem menjadi prioritas penting dalam mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak besar pada ketahanan pangan global. Kekeringan berkepanjangan dan banjir yang semakin sering menyebabkan penurunan hasil pertanian. Tanaman pangan menjadi rentan terhadap gagal panen akibat perubahan suhu dan curah hujan. Selain itu, pergeseran zona produksi pangan mengancam wilayah subur, sementara pengembangan area baru membutuhkan investasi yang besar. Dampak ini dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, meningkatkan harga, dan memperburuk kerawanan pangan di berbagai wilayah.
Perubahan iklim juga berdampak serius pada kesehatan manusia. Suhu panas ekstrim meningkatkan resiko penyakit seperti heat stroke yang bisa berakibat fatal. Selain itu, perubahan iklim memperluas persebaran nyamuk pembawa malaria dan demam berdarah ke wilayah baru. Dampak ini membebani sistem kesehatan global dan mengancam jutaan orang, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Nah, kemudian perubahan iklim ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama melalui bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut. Di sektor agraris, kekeringan menurunkan hasil panen, mengurangi pendapatan petani, dan memengaruhi pasokan pangan nasional. Kemudian, kenaikan muka air laut hingga 60 cm pada abad ini mengancam kawasan pesisir dengan abrasi, intrusi air asin, dan hilangnya lahan produktif. Nah, akibatnya, masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan pariwisata menghadapi kerugian besar. Selain itu juga, infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan jalan raya ini juga memerlukan biaya besar untuk perbaikan, sehingga memberikan dampak ekonomi juga pada taraf nasional. Nah, kemudian perubahan iklim juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama melalui migrasi akibat menurunnya kualitas lingkungan seperti air bersih dan hasil pertanian. Migrasi, baik sementara maupun permanen, menciptakan tantangan baru seperti daerah asal kehilangan tenaga kerja produktif, sementara daerah tujuan mengalami peningkatan tekanan pada infrastruktur dan layanan sosial. Selain itu, kelangkaan sumber daya seperti air dan lahan memicu konflik sosial di daerah asal, sedangkan di daerah tujuan ketimpangan sosial dan konflik antar penduduk seringkali meningkat akibat jumlah penduduk yang membengkak. Kurangnya data spesifik tentang migrasi ini juga membuat penanganan dampak sosial semakin kompleks. Saat ini iklim kita terus berubah, dampaknya semakin serius, namun bagaimana dan kapan kita bereaksi adalah keputusan kita sendiri. Kita dapat beradaptasi yaitu dengan mengubah cara kita hidup berdasarkan bagaimana komunitas kita terpengaruh. Jika banjir menjadi masalah, kita dapat mendesain ulang sistem drainase untuk menangani lebih banyak air, menanam pohon dan tanaman yang cocok untuk musim tanam yang lebih panjang dan juga hangat, serta menanam vegetasi untuk memberikan lebih banyak naungan pada aliran sungai agar suhu air tetap rendah. Adaptasi yaitu mengidentifikasi dan mempersiapkan dampak perubahan iklim, membantu dalam jangka pendek dengan menyelamatkan properti, uang, nyawa, dan bahkan juga satwa liar. Hampir seluruh negara sudah bergerak secara global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Paris Agreement yang diikuti oleh 195 negara termasuk Indonesia menetapkan target pengendalian kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Negara-negara Eropa mengambil langkah inovatif seperti regulasi emisi kendaraan Euro 7, sistem perdagangan karbon, pengembangan energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem, serta kebijakan LULUCF yang mengatur land use dan kelestarian hutan. Sementara itu, Indonesia berkomitmen melalui UU nomor 16 tahun 2016 dan Perpres nomor 98 tahun 2021 yang memperkenalkan mekanisme nilai ekonomi karbon serta program kampung iklim untuk melibatkan masyarakat dalam aksi mitigasi lokal.